Film Konco-Konco Edan adalah film drama komedi Indonesia yang dirilis pada tahun 2024. Film ini diarahkan oleh sutradara Arif Susanto, yang terkenal dengan gaya penyutradaraannya yang segar dan dekat dengan realitas masyarakat. Mengangkat tema persahabatan, kehidupan, dan perjuangan di tengah dinamika kehidupan pedesaan. Konco-Konco Edan berhasil menggabungkan humor cerdas dengan pesan mendalam tentang pentingnya solidaritas. Dibintangi oleh Tora Sudiro, Indro Warkop, Adipati Dolken, dan Ernest Prakasa. Film ini membawa penonton pada perjalanan penuh gelak tawa, kekonyolan, dan momen-momen mengharukan. Sinopsis, film ini bercerita tentang 5 sahabat dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Joko, Tora Sudiro, Bimo, Indro Warkop, Tegar, Adipati Dolken, Gatot, Ernest Prakasa, dan Lilis, Acha Septriasa. Mereka adalah sekelompok teman yang dikenal di desa sebagai Konco-Konco Edan, karena tingkah laku mereka yang selalu konyol dan ide-ide nyeleneh yang seringkali menimbulkan keributan. Meski sering dianggap sebagai biang masalah oleh warga desa, persahabatan mereka tidak tergantikan. Konflik mulai muncul ketika mereka memutuskan untuk menyelamatkan desa mereka dari penggusuran oleh perusahaan besar. Dengan latar belakang kemampuan dan kepribadian masing-masing, mereka merancang rencana yang edan, gila, tetapi penuh semangat untuk melawan ketidakadilan. Tema dan pesan, film Konco-Konco Edan tidak hanya sekadar komedi, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan penting tentang 1. Solidaritas persahabatan. Persahabatan adalah tema utama dalam film ini. Meskipun mereka sering berbeda pendapat, para tokoh utama tetap bersatu dalam menghadapi tantangan. 2. Keberanian melawan ketidakadilan. Film ini mengajarkan pentingnya melawan ketidakadilan, bahkan jika perjuangan itu terasa mustahil. 3. Cinta terhadap tanah air dan komunitas. Dalam upaya menyelamatkan desa mereka, para tokoh menunjukkan cinta mendalam terhadap komunitas dan tanah kelahiran mereka. 4. Keberagaman karakter. Setiap anggota Konco-Konco Edan memiliki keunikan masing-masing yang menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bekerja sama. Karakter utama 1. Joko, Tora Sudiro. Joko adalah pemimpin tidak resmi dari kelompok ini. Meskipun seringkali tidak punya rencana jelas, Joko memiliki semangat tinggi yang menginspirasi teman-temannya untuk terus maju. 2. Bimo, Indro Warkop. Bimo adalah anggota tertua dari kelompok ini. Ia dikenal sebagai tetua bijak, yang sering memberikan nasihat kocak namun penuh makna. 3. Tegar, Adipati Dolken.
Tegar adalah si pemberani yang sering menjadi eksekutor dalam setiap rencana gila mereka. Meski kerap ceroboh, ia memiliki hati emas dan siap berkorban untuk teman-temannya. 4. Gatot, Ernest Prakasa. Gatot adalah otak dari kelompok ini. Ia selalu punya ide-ide cemerlang, meskipun eksekusinya sering berakhir kacau. 5. Lilis, Acha Septriasa. Lilis adalah satu-satunya perempuan di kelompok ini. Ia menjadi suara rasional di tengah kekonyolan teman-temannya, meskipun kadang ikut terbawa suasana edan. Plot cerita 1. Pembukaan, kehidupan desa yang damai. Film dimulai dengan adegan kehidupan sehari-hari di desa Ngampon, yang penuh warna dan kehangatan. Para tokoh utama, konco-konco edan, diperkenalkan melalui aksi konyol mereka. Seperti lomba makan kerupuk dengan hadiah kocak atau menggoda para tetangga. 2. Munculnya masalah, ancaman penggusuran, ketegangan mulai muncul ketika sebuah perusahaan besar, PT Maju Mundur, datang ke desa untuk membangun pabrik. Mereka berencana menggusur tanah warga dengan iming-iming kompensasi. Meski beberapa warga tergoda, sebagian besar menolak karena ini adalah tanah leluhur mereka. 3. Rencana gila. Pertama, demonstrasi kocak. Joko dan teman-temannya memutuskan untuk memimpin aksi protes melawan perusahaan tersebut. Mereka merancang demonstrasi dengan membawa poster-poster lucu, seperti, "Jangan gusur, kami masih cinta desa ini," atau PT Maju Mundur. Masuk desa mundur aja. Meskipun aksinya berhasil menarik perhatian, perusahaan tidak gentar dan tetap melanjutkan rencana mereka. 4. Konflik internal, persahabatan yang diuji. Ketika upaya mereka gagal, persahabatan, konco-konco edan, mulai diuji. Gatot merasa mereka membutuhkan rencana yang lebih serius. Sementara Tegar mengusulkan pendekatan fisik untuk melawan alat berat. Perdebatan ini membuat kelompok mereka sempat pecah. 5. Munculnya harapan, dukungan dari warga desa. Setelah melihat perjuangan, konco-konco edan, warga desa yang awalnya pasif mulai ikut terlibat. Mereka bersatu untuk melawan penggusuran. Momen ini memperlihatkan kekuatan solidaritas dan keberanian warga. 6. Rencana edan. Terakhir, pesta penyambutan investor. Sebagai langkah terakhir, Joko dan kawan-kawan memutuskan untuk mengadakan pesta penyambutan palsu bagi para investor PT Maju Mundur. Mereka menyamar menjadi panitia penyambutan dan merancang acara yang penuh kekonyolan. Seperti menyajikan makanan pedas yang membuat para investor kewalahan. Namun, di tengah pesta, Gatot memanfaatkan momen untuk menyelundupkan dokumen perusahaan yang membuktikan adanya manipulasi data terkait izin lahan.
7. Klimaks, pengungkapan skandal dengan bukti di tangan. Konco-konco edan membawa kasus ini ke media lokal. Berkat bantuan seorang jurnalis, diperankan oleh Laura Basuki, skandal ini terungkap, dan PT Maju Mundur dipaksa mundur dari proyek tersebut. 8. Resolusi, Desa Kembali Damai, film ditutup dengan adegan perayaan di desa. Konco-konco edan kembali menjadi pahlawan lokal, meskipun mereka tetap konyol seperti biasa. Joko dan teman-temannya menyadari bahwa keberanian dan persahabatan adalah senjata terkuat mereka. Sinematografi dan musik, konco-konco edan memanfaatkan latar desa yang asri dan penuh warna. Pemandangan sawah hijau, rumah-rumah tradisional, dan suasana pasar desa ditampilkan dengan indah. Musik latar yang digarap oleh Eka Gustiwana memadukan elemen tradisional seperti gamelan dan kendang dengan nada-nada modern, menciptakan suasana yang ringan dan menyenangkan. Tanggapan penonton. Film ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan. Banyak yang memuji humor cerdasnya dan pesan moral yang disampaikan. Ulasan positif, film ini lucu sekaligus menyentuh. Jarang ada film komedi yang bisa membuat saya tertawa dan menangis sekaligus. Tora Sudiro dan Indro Warkop adalah kombinasi sempurna untuk film ini. Chemistry mereka sangat natural. Ulasan negatif. Beberapa adegan terasa terlalu klise dan mudah ditebak. Karakter Lilis kurang mendapatkan porsi yang cukup dibandingkan teman-temannya. Kesimpulan. Konco-konco edan adalah film yang menghibur sekaligus memberikan pesan penting tentang persahabatan, keberanian, dan cinta terhadap komunitas. Dengan alur cerita yang ringan tetapi bermakna, serta akting yang memukau dari para pemainnya, film ini menjadi salah satu tontonan wajib bagi penikmat komedi dan drama. Konco-konco edan membuktikan bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selama ada teman-teman yang edan, segalanya akan terasa lebih ringan.